Hola besinya kata Ani. Besti, hari kemenangan di momen lebaran yang begitu indah di mana gak cuma saling memaafkan dengan hati yang lapang untuk kemudian menjadi pribadi yang lebih baik. Namun tak bisa dipungkiri juga, buat kaum jomblo di momen tersebut bakalan menghadapi pertanyaan terkait pasangan yang belum terlihat di momen lebaran tersebut. Nah, berikut deretan artis yang masih menunggu pasangan bahkan dari sebelum Ramadan hingga Lebaran berharap segera bertemu jodoh. Yang pertama nih, ada King Nasar. Pedangdut lincah mantan suami pengusaha Musdalifah ini mengaku masih berupaya menemukan jodohnya, Besti. Bahkan dari sebelum Ramadan loh. Jadi kalau pasangan tuh gini, kalau bahasa Jawanya apa? Tresno kulino jalanan soko kulino, wedding tresno jalanan soko kulino gitu aja. Jadi kalau ada yang memang biasanya kalau yang jodoh itu nggak ada di depan-depan, tiba-tiba ngagetin gitu. Kalau kemarin batal gitu. Kalau yang mana? Kemarin. Kalau kemarin kan katanya udah mau. Oh enggak. Tahun ini kan aku bilang kan, aku sih maunya tahun ini, aku sih pengennya semuanya di tahun ini loh. Nikah di tahun ini, konser di tahun ini, semua. Gak ada masalah kan nikah, gini loh. Mau resepsi dan nikah itu gak harus resepsi. Resepsi itu bagian dari selebrasi gitu ya. Kalau nikah itu kan sakralnya. Gitu. Nah yang penting kalau bisa nikah sebulan sebelum konser kenapa enggak kan? Ya. Berarti ya bapak pasangannya udah mantep. Iya, jadi kan nanti bisa kita ya minimal kalaupun dia, ya pokoknya kalau aku sih yang positif kalau ngomong, karena menurut aku segala sesuatu itu kita harus ngomongnya yang baik karena jadi doa. Maksudnya nikahnya mau sederhana aja mas? Kalau nikah aku nggak mungkin sederhana, karena bukan aku kalau dulu aja kawin kan ente pada tahu. Dari kawin sampai cerai. King ada bisikan katanya jodohnya saudaranya Teteh Syahrini benar. Enggak, kalau itu kan ditanya kan teman-teman nanya gimana. Ya kalau itu memang kan itu termasuk tipenya bukan kan teman-teman yang nanya. Aku jawab iya dong karena keibuan banget, cewek banget, wanita banget. Jadi memang cocok aku ke itu salah satu tipenya, tipe aku gitu kan aku jawabnya begitu. Nah, terus langsung di shipping kan gitu. Nah ya udah, tapi kan kita mesti tanya kan itu Teteh kan punya anak, terus setuju atau tidak dan banyak hal lah gitu. Jadi tidak mudah sebenarnya. Udah ada kelanjutannya belum King? Kelanjutannya sebenarnya ya kalau kita mau, kalau aku mah bebas, aku mah sendiri, aku mah lanjut aja. Tapi kalau si Teteh nggak, dilihat aja kalau jodoh. Kan aku bilang sebulan sebelum konser aja bisa jadi. Kita kan nggak pernah tahu. Kriteria nih. Yang penting nikah dulu nanti resepsinya udah beres konser. Gitu. Udah ada cinta King, udah ada cinta sama si Teteh. Kan dia nggak pernah ketemunya gitu kalau acara misalkan gitu. Jadi belum ada ketemu gitu. Jadi nggak bisa langsung bilang oh iya cinta gitu. Itu berarti bohong. Ya, King Nasar yang masih menunggu jodohnya memang ia jalani dengan cukup sabar. Terlebih setelah Lebaran, ia pun tengah menyiapkan gebrakan dengan menggelar konser tunggalnya yang akan penuh dengan kejutan. Lantaran banyak permintaan yang suka dengan suara dan aksi Nasar saat tampil. Hal itu pun begitu ia syukuri. Meskipun untuk konsernya belum bisa ia spill di mana akan digelar dan akan seperti apa konsepnya. Namun yang pasti ia bahagia karena suguhannya kepada pecinta musik bisa dinikmati banyak generasi termasuk Gen Z. Kan ya gitu, selain di tahun ini aku insya Allah bismillah nanti di akhir tahun aku ada konser tunggal ya. Itu dengan kejutan-kejutan yang pasti kalian, dan nanti aku akan ajak teman-teman untuk undang teman-teman khusus untuk meet and greet-nya ya, dan segala macamnya. Pokoknya kejutan-kejutannya insya Allah ada nanti. Mungkin pas lagi lihat story aku atau apa kan aku pernah ada bilang apakah kalian betul pengen aku konser gitu, apa aku kan selalu lihat dari kota ke kota tuh responnya, terus excitednya seperti apa. Nah akhirnya bismillah aku bilang tahun ini kayaknya aku harus bikin konser tunggal gitu, dan dengan segala macam kejutan yang belum pernah ada di panggung-panggung sebelumnya, dan diupayakan konsernya konser tunggalnya itu konser yang memang
layaknya konser yang betul-betul memang seperti diva-diva, iya gitu, layaknya penyanyi yang memang menyuguhkan secara whole package ya, dari nyanyian, dari persembahan, dari segala macam. Lebih dari Nektia nggak sih King mungkin? Juga mungkin apa namanya target King juga nih, banyak orang-orang stres tuh ngeliat King Nasar tuh jadi nggak stres gitu sekarang. Itu salah satu yang aku bilang adalah kelebihan dari kita berpasrah diri kepada Tuhan ya. Jadi Tuhan memberikan hadiah yang banyak. Tuhan memberikan rezeki buat aku tuh bukan hanya kerjaan banyak, tapi masuk di kalangan anak muda yang notabene mereka juga tidak terlalu aware sama dangdut. Mereka jadi aware sama dangdut dan mereka menikmati aksi aku, menikmati show-nya aku, menikmati segala suguhan aku. Itu buat aku udah sangat luar biasa dan Masya Allah. Dan daya tarik sendiri gitu, orang-orang tuh kayak lagi stres jadi nggak stres, ada aja gitu. Aku juga itu aku suka lihat ya di media sosial gitu ya, mereka pada ngata gitu. Aku selalu bilang alhamdulillah kalau aku itu bisa memberikan kebahagiaan, karena memang niatnya aku tuh nyanyi itu bukan dipanggil, dibayar, pulang, bukan gitu. Tapi aku tuh punya tugas, orang yang nonton tuh happy apa enggak gitu. Orang yang nonton tuh seneng apa enggak, puas apa enggak, terus pengen lihat lagi apa enggak. Karena kalau cuman nyanyi dibayar terus pulang ya semua orang mau begitu. Nah kalau aku tuh selalu begitu, mereka semua akhirnya keluarlah tagline-nya psikolog lah atau apa gini. Jadinya ya itu berarti aku betul-betul happy dan bahagia karena berhasil memberikan kebahagiaan buat orang yang. Lo ngasih sasarannya Gen Z nih sekarang. Dan itu salah satunya, Gen Z itu mereka bisa nerima yang mereka kan sebenarnya penontonnya telinganya bukan telinga dangdut gitu. Jadi akhirnya aku tuh sekarang ini kalau bikin lagu atau misalkan apa dapat lagu tuh kita yang mau masuk ke semua kalangan, termasuk kalangan Gen Z. King bicara soal konsep konser sendiri akan lebih heboh dari Nektia nggak sih mungkin nanti King? Karena kan naik tiang. Nah itu tuh semuanya sedang kita godok. Pokoknya didoain aja, insya Allah tahun ini Bismillah. Pokoknya di tahun ini tuh rada-rada akhir gitu ya, dicari yang memang betul-betul udah persiapannya matang. Jadi bukan hanya kalau teman-teman lihat tiang mungkin ya atau apa, nanti pokoknya kita lihat aja nanti seperti apa suguhan dari konser itu tersebut. Di GBK mungkin King? Lokasinya nanti di spill-nya, karena buat aku itu semua aku bisa nge-share pada saat semua sudah siap dan semuanya udah oke. Aku pasti undang teman-teman semuanya untuk. Nah, siapa tuh yang udah nggak sabar sama konser tunggalnya King Nasar? Secara banyak warganet yang saking antusiasnya sampai menyebut kalau aksi King Nasar itu full topping Besti. Anyway, lanjut lagi dengan artis berikutnya yang jomblo saat lebaran, yaitu Vicky Prasetyo. Ada yang berbeda dengan kejombloan mantan suami Angel Elga dan juga Zaskia Gotik ini Besti. Karena ternyata kejombloannya yang kini ia alami jadi membuatnya ingin mengumpulkan semua mantannya dalam momen buka puasa di bulan Ramadan untuk dimintai maaf dan mengucapkan terima kasih atas waktu yang pernah dijalani bersama. Meskipun belum berujung, ya nggak apa-apa, mungkin dengan yang lainnya kali jodohnya. Yang pasti meski masih belum menemukan pendamping, hal tersebut tak menyurutkan semangatnya untuk memasak bersama ketujuh anaknya biar bisa jadi ayah sekaligus ibu kayaknya Besti. Seenggaknya momen Ramadan ini saya mohon banget kepada seluruh mantan-mantan aku mungkin yang pada nonton hari ini, ayo saya traktir di Kopi Revolusi, bawa aja pasangannya, nggak apa-apa. Sambil saya mau minta maaf, serius, saya mau minta maaf dari hati kecil saya, dari Saskia, Angel Elga, Kalina. Wah banyak banget lah, yang ujungnya A aja banyak ya, belum yang nama-nama lain ya. Saya minta maaf banget, terus saya pengen juga bisa saling memaafkan jadi menjalankan Ramadan kita ibadahnya nggak punya rasa sakit hati kepada siapapun gitu sih. Serius, aku pengen ngumpulin mantan-mantan aku walaupun banyak gitu loh, semua dari yang pertama sampai yang terakhir, dari yang punya anak sampai yang nggak punya anak, dari mantan cinta pertama sampai udah cinta yang udahlah dari zaman cinta monyet sampai gorila lah istilahnya ya. Aku mau ngumpulin sih, serius, jadi biar
saat menjalankan Ramadan dengan damai. Permintaan maaf apa yang mau disampaikan? Ya, aku pernah gagal menjadi orang yang terbaik di hatinya. Saya terima kasih banget mereka sudah meluangkan ya hidupnya, mempercayakan ya hidupnya untuk ada di perahu rumah tangga bersama saya sebagai nakodanya. Jadi mungkin hal ini jadi beban moral buat saya untuk ya rasa pertanggungjawaban gitu loh, permintaan maaf sedalam-dalamnya untuk saya, khususnya buat semua yang nonton hari ini, mantan-mantan terbaik saya, mantan-mantan yang sudah pernah singgah di hati saya mau menjelang Ramadan, mohon maaf lahir dan batin gitu. Ya mungkin tetap nanti kita beli ketupat, beli gado-gado, nanti pokoknya lihat deh, aku ada masak-masak semua apa, aku masak besar di rumah dan aku yang masakin untuk ke-7 anak aku. Langsung dari tangan aku sendiri. Karena aku sekarang udah pinter masak semenjak di Kopi Revolusi. Serius beneran. Aku udah pinter masak, aku udah bisa beberapa menu-menu yang sulit. Aku udah bisa. Kan dulu juga basicnya di pesantren kan. Udah mulai bisa masak kan. Jadi kalau sekarang aku sempurnain, aku bisa masak. Pokoknya sekali lagi saya suarakan, saya serukan kepada mantan-mantanku yang berada di Indonesia semuanya dimanapun ya. Mohon maaf lahir dan batin, dan kalau berkenan ayo ajak pasangannya yang udah punya boleh, yang belum pun nggak apa-apa, karena aku menganggap kalian tidak mantan tapi lebih kepada alumni, karena suatu saat kita bisa reuni ya. Nah tuh siapa aja yang merasa mantannya Vicky silakan tuh ya diundang sama Vicky Besti. Anyway lanjut lagi nih Besti ke deretan artis yang masih menunggu jodohnya, yaitu Catherine Wilson. Nah berbeda dengan Vicky yang mau ngumpulin semua mantannya untuk dimintai maaf, artis lawas yang juga mantan model Catherine Wilson justru memilih umroh untuk beribadah dan sambil memanjatkan doa diberikan jodoh, serta berharap di hari selanjutnya setelah Ramadan dan Lebaran bisa membuatnya menjadi pribadi lebih baik dan tak ingin mengulangi kesalahan serta dosa di masa lalu Besti, dan lebih khusyuk juga ibadahnya, serta semoga nggak sendiri lagi alias udah segera punya pasangan. Ya belajar jadi Catherine Wilson yang jadi lebih baik lagi dari tahun ke tahun gitu, lebih khusyuk lagi ibadahnya. Terus insya Allah ini tanggal 3 mau berangkat ibadah umroh, doain ya teman-teman. Jadi menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Ada doa khusus nggak sih nanti yang dibawa nanti di apa aja no ya? Salah satunya jodoh yang baik ya, jodoh yang terbaik ya. Terus yang pastinya minta kesehatan, umur panjang, apalagi ibu saya juga lagi kurang sehat ya, jadi benar-benar sedih. Pengen doa aja yang terbaik. Mudah-mudahan ya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa Catherine yang udah lalu jangan sampai terulang lagi. Pokoknya penyesalannya sih banyak ya, pastinya pengen jadi lebih baik lagi lah. Yang berbeda dari tahun ini apa? Yang tahun ini yang berbeda apa dong yang berbeda? Menjalaninya sendiri Ya insya Allah tahun depan udah ada pasangan ya. Calonnya udah ada. Belum, makanya pengen berdoa yang mendekati banyak apa kan? sih Gagal rumah tangga segala macam, ada trauma gitu. Trauma sih enggak, yang pasti ya gimana sih tiap gagal ya. Catherine sih maunya jangan sampai di situ ya, maksudnya harus bangkit lagi, harus coba lagi gitu. Dan Catherine yakin pasti Allah sudah menyiapkan seseorang, tapi ya tinggal tunggu waktunya aja. Makanya berarti lebaran di Mekah ya? Enggak, lebaran balik ke Jakarta. Iya, alhamdulillah jodoh ya. Belum ada yang Amin, makasih ya. belum ada belum doain ya. dan lebih Makasih. Harus lebih selektif lagi, jadi mudah-mudahan jangan sampai ada kegagalan lagi. pengennya pengusaha. Aku pokoknya terima aja, Allah kasih yang mana deh, yakin aja ya. Makasih teman-teman. Assalamualaikum. Nah Besti, yang pasti doa terbaik ya, secara kan menikah juga bisa menyempurnakan ibadah. Yang penting niatnya baik. Semoga kita semua juga dipertemukan dengan orang baik dan terbaik ya Besti, amin. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.